Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi karo channel di Umi Lor. Hari ini tepatnya jam 10 di Umi mau dolan nanggone adine di Umi nanggone Mbah Im Lor ya. Ini sama cucunya mau jagong-jagong. Nang kono kan ono nganu Lor. Ana ponakanku Saadatun Nikmah nih dari Jakarta jagong ngumpul nang kono lah iki Umi mau nusul ke situ kan nanti sore Mbak Niknya mau berangkat ke Jakarta Lor ya. Ayo Lor ikuti Lor, membawa motor kecil Lor, biasa Lor. Nah Lor udah nyampe, alhamdulillah udah nyampe di rumah Mbah Im ki Lor, omahe. Rumahnya Mbah Im ada bandulannya kandane Nino. Nok. Ketok Nok. Ini bandulan itu ada bandulan. Udah lah hati-hati. Wah, malah ano Mas Harso apa iku Mas? Udah apa Mas? Acara bersih-bersih kebon. Pintere ya Allah. Bersih-bersihin kebon. Pintere. Kalian mana nih Bude? Gedangnya gede nih. Iya. Gedang apa iku Mas? Gedang apa ya? Gedang sang nangka. Pisang nangka enak men leh. Pisang nangka. Kesel. Ya cukup kesel Bude, masa ora-ora wis kelar alhamdulillah. Heeh. Tinggal ngeteh Bude. Ana umbenane apa ora iku Mas? Komplit. Sawisane teh ngene sapa sing gaekno ku? Mbah Im. Mbah Im. Ana bolune barang. Komplit. Pian-piane. Rumah menjero Lor ya. Tak niliki Mbah Im iki wong iki nang ndi. Malah wonge masak Lor. Lagi nyambil apa iku? Cowake kok kaya wong dolanan. Astagfirullah. Cowake Mbah Im Lor. Jangan sampai hari semono cilike. Ringkes. Masya Allah. Lah nek wis dadi ngono ya bener kandham. Lah wong cowok ya semono kok ndak kesuwen nek do kocar-kacir malah. Ora apa-apa. Enak. Dalam. Nggih. Ya. Lagi moro jagong malane. Nik. Wonge senduwe malah masak ngono ya. Senduwe malah masak. Jam jagung malah masak. Nyambut sampean. Ku Lor Mbak Niki Lor. Dalam. Dibocil, putune Dik Umi. Sandale sapa nok iku nok mbok ngono? Hah? Posisi seno omah Kebesaran nek gitu. ngarep. Iya, Mas. Urung glakung. Pacar nang omah. Pertandingannya apa? Malam Jangan lupa Bener, kan? subscribe di Umi Warung. Makasih. Makasih ponakane Dik Umi Lor iku Lor. Di Umi Warung Pojok sama para tiba. Uripe nang Jakarta terus Lor iki lagi mulai nang kampung iki. Lagi mulai seminggu, malah wis rencana ape mulai engko sore. Dadine Dik Umi ki ya moro jagong Lor. Cek no, ngomong-ngomong karo Budini. Siapa yang bantu Bu? Masak-masak Rencana mulai kapan? sore gini, aku sisuk Sore. udah wis. Sisuk teko jog ku langsung lungon neh le mulai lahiran. Sisuk teko jog ku langsung nyetater mobil. Persiapan apa? Bukan resepsi. Konangan. Keunangan eno kene ku besan iku. Apa nek kene cinta kerjinjen lah. Emang nyambel apa lek ambune kok ngene lho. Nakokno le. Kula Bude Im, Kerupuk ya, slogan kerupuk. adine Bude Umi Kerupuk kok lagi kan? masak sambel, Kerupuk kok ngono. arep tinggal makan. Halo Lur. Nino. Mau bolu? Mau bolu? Kamu, Tak buruhe duit kowe anggere foto kowe mbok kae bolu lek gelem. Belum ya. Tapi ndek ini nek anake nang duit seneng ini. Nek ora gowo ndek ini. Nek gelem. Ndek ini lucu nggawa pelem sebaskom malah lali. Endi? Ya tak ceki to pelem telu budi-budi sebaskom metek. Mau tinggu pangan no motor, dah malik melali orang ngetokno. Awakmu tak ono rias siji. Sing mbumahno kan Pak ono.
makanya lek mandek sore digawakno. Ono gawakno. Iya ndek nginung ora rasane badan memang ben rasane inung malah lali aku. Gawakno lek mat tapi. Aku ana wong Bawa mawar. Iya deh kene tak nane inung nek anu aku perono kok. Minum teh Nur. Enak mau? Mau? Luru anu Nok, luru bajangan kan diulek Nok. Buat mainan lagi. Kono luru bajangan ngeblok main bain. Aja kok sore ge non, jagung-jagung. Kesusu wong yo setahun lagi lagi balik iki aku ya setahun. 4 bulan. Hah? Kan puasa mau puasa pulang. Mosok. Nah, kayaknya jaju kan lagi pilih. Ada lah 4 bulan ya rumah poso sawah. Ya enggak apa dong. bisa. Ramadan. Kan Ramadan langsung puasa. Aku pulang langsung puasa. Enggak terus. Ramadan sawal lapet besar. 4 bulan. Perasaan kok 4 bulan udah pulang lagi. Kumpul dulur. Jajan kok kudus di ini lagi. Lemak. Sama aku saya tuh. Nek Ada. aku tuku kacang tak eno. Apa gula kacang tak eno. Elpa. Aku tuku bimbing tok sih. Gape tuku sawo. Enung jak tuku pas ngenyang rantuk ora sida aku dadi melu ora. Lali ini terus. Aku tuku ndek ino kain 20.000 lek iku untuk 20 dak murah ha. Ya terus diweki 2 kilo Ndung lah nek 25.000. 12.000. Wis 10.000. Aku 12.000. Lah lah aku kangetan nek wong kok ngene. Ya gak usah. Minum ku malah dienekno nek kalih kilo tak sukani Mbak 35. Lah aku terus malah minum. Maaf 30 mawon. Pak, ngono terus aku terus ndek melu ora lek murah aku melu ora. Mosok gono mosok e. Tak kandhani iku kok ngono anu rebedan kandhan kok enggak. Aduh aku tiba kok sikilku lara ya Allah Gusti. Engko nek bayi tiba piye, Kok? Tahayu. Nah, Nino. Nino diumi digereti putune terus jak balik. Gledak nang gledak. Nah, siapa lo? Sarunge sapa? Sopo iku dijemur wis pirang dina ketemu dino ya. Aku lah ngono ku jemuran ora Pak Yanto sing entasi ora njipuk nih. Kodenan ya lah. Sikil loro ya. Piye? Aku ya wis medhong-medhong nang omah. Cek ana mendung lah aku ya ana jemuran. Wis garing lah. Carane aja dokokno nang sing nggon udanan berarti nek ngono model. Ya ora duwe. Yen ora kodanan. Ya wis ngono ya. Wis sumur, Ya ora disengeni Pak Yanto wis genah nek bojone sikile loro. ngobrol, Lur. Mumpung Ngilangno ketemu. kangen, Lur. Kan Patang wis ora- sasi gak ketemu meneh. Wis sore kan arep berangkat. Melekan cara ngono lho. Doanya ya, Lur, biar punya rezeki bisa pulang lagi. Amin. Kowe niki laris nek dodol nang kono. Alhamdulillah. Aku nek Curhat. aku nek wayah esuk terus kok wayah maghrib mulai seneng aku mesti kena dicakren. Aku ya alhamdulillah nek tinggal lunga ngaji apa ndelala ya rezeki wong. Iya. Karena Jawa wedi Lur. Nek buat kegiatan berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Jangan takut 1 jam ditinggal atau 2 jam bakal kehilangan rezeki, enggak. Allah itu enggak tidur, enggak bakalan ketukar rezeki kita. Sono dalile anak indadoni abdibi. Allah iku menurut penyanane kawulane. Nek menurut penyanan kawulane lah aku nek tak tinggal ngaji engko lak ora entuk duit, ya ora entuk duit tenan. Tapi hati kita mantap mesti teko ngaji ana wong blonjo mesti kepiye wis mantap 100% dan iki yo husnudzon karo Gusti Allah ya. Betul, aku udah punya apa namanya cerita sedikit kisahku ya. Waktu zaman dulu saya sebelum ini terlalu menggebu-gebu sama dunia, terlalu mencari dunia, saya takut mau tinggal ngaji. Ntar kalau 1 jam bakal duit saya ini hilang, pelanggan saya bakal hilang nih. Saya hitung berapa ratus duit yang saya tinggal dalam 1 jam. Tapi ternyata sekarang giliran saya mengkaji agama, lebih dekat sama Allah. Saya belajar. Ternyata rezeki itu udah diatur sama yang kuasa. Makanya kalau kita berbuat baik,
istilahnya berbuat baik untuk kebaikan, untuk fisabilillah. Ketika kita dakwah dengan lillah, insya Allah ketika kita pulang ngaji, Allah itu akan menurunkan rezeki kita. Dengan datang kita pulang ngaji, tiba-tiba ada Orang pembeli belanja. banyak yang tak terhenti-hentinya. Nah itulah mungkin gantinya tadi yang dalam 1 jam atau 2 jam kita tinggal untuk berbuat kebaikan. Makanya kita benar kalau dunia itu akan mengikuti orang yang berbuat baik. Maka Prasangka jangan baik takut, pada Allah. gitu. Insya Allah kalau kita prasangkanya bagus sama Allah, Allah pun akan memberikan yang terbaik buat kita gitu. Maka jangan takut orang yang berjuang untuk di jalan Allah. Jangan takut-takut bakal ketinggalan dalam 1 jam duit saya ntar hilang, enggak, insya Allah enggak. Apalagi untuk bersilaturahim ketemu Ustadzah, orang-orang yang pinter, wah mantap. Ustadzah. Bukan, aku belajar dari guru saya gitu. Jadi sedikit ilmu yang diberikan ke saya itu ternyata ada manfaatnya banyak. Jadi sekarang saya tidak terlalu menggebu-gebu sama dunia. Biarin aja. Ketika kita mendekati dunia, kita seakan-akan itu kita hidup terus semangat Kayak orang dalam yang- mencari ilmu. Tapi ketika kita sedang mendalami akhirat, kita ingat esok kita akan mati. Nah gitu. Jadi pikiran kita itu selalu kayak Seolah-olah gitu. Seolah-olah kita itu besok akan mati mati. esok pagi. Jadi ini cawes-cawes soalnya. Iya, makanya dua-duanya itu kita memang harus perlu sih, karena kita berbuat baik itu juga butuh duit, butuh uang, Kalau butuh nyambi untuk berbuat loh, baik. Jadi dua-duanya itu semua wajib mencari dua-duanya. Hablum minallah, hablum minannas. Kita perlu dekat dengan manusia ya, seperti silaturahim ke majelis-majelis, silaturahim ke guru. Contohnya nih silaturahmi ketemu sama Budi Umi nih, termasuk nih silaturahmi membawa keberkahan. Amin. Tuh, makanya jangan takut teman-teman sekolah saya mungkin yang pada ngeliat YouTube-nya Budi Umi, subscribe ya. Dipromosikno lur, Iya. alhamdulillah. Semoga Mudah-mudahan bermanfaat. semakin bermanfaat untuk berbuat kebaikan, mengajak kebaikan, saling bertukar ilmu. Meskipun ilmu itu nggak harus agama, ilmu masak pun juga itu termasuk ilmu. Ilmu warung dagang yang dia punyai itu termasuk memberikan pengalaman kepada kita semua, itu termasuk juga memberikan ilmu. Segala sesuatu itu harus Gitu. dengan ilmu. Iya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sapa wae kepengin dunya ya kudune nganggo ilmu, kepengin akhirat nganggo ilmu, kepengin kedua-duanya juga pakai ilmu. Nah, itu manfaatnya ilmu, faedahnya ilmu. Sangat luar biasa. Makanya meskipun punya ilmu sedikit, kalau disampaikan itu bermanfaat, daripada punya ilmu banyak tapi males mau memberikan Bali kepada ani yang walau ayat. lain gitu. Bali Ya, ani sampaikanlah walaupun ilmumu satu walaupun ayat. satu ayat. Kalau nggak diamalkan, Malah apa ilmu melaknati. amalin kasajari bila samarin. Kalau punya ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon yang nggak ada buahnya. Ya, makanya jangan takut mempunyai ilmu meskipun sedikit. Ilmu itu nggak harus agama, ilmu ekonomi, ilmu berbisnisan, semuanya itu termasuk ilmu. Kok punyai lho Ya, ya? ngoras. Ustaz ya. Gitu katanya, kata guru saya, bukan kata saya. Iya. Jadi kita belajar sedikit-sedikit, nggak harus banyak, yang penting kita sedikit, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan gitu. Daripada kita punya ilmu banyak tapi kita sia-siakan, sayang. Nggak apa-apa, sedikit ayo sampaikan. Betul Nyai. Ayah kan dolan nunggonku. Dolan nunggonku Iya. tak kei lawang pindang man. Aku mau masak pengen konten masak pindang. Aku pengen masak mie sama bakso, kan nggak pernah masak tuh. Seminggu nggak pernah masak mie sama bakso. Ya, Daripada seminggu aku kemarin mau masak. telur beli bakso di sana nah, di ziarah di Bisa buka, Makkah. Mang. Tapi nggak dikasih menunya, kan kasih menunya itu yang di Eh, TV malah loh. tak jane tak pengen Caca tak pengen ngetokno malah lambah ngono. Bukan, itu tadi kan menu
Yang dikasih kan menu lele, bukan menu dari sono. Kan Inung punya. Menu sing Diposting Inung. Makanya aturan Mas Saman jika putusan Inung. Enggak, buat pengalaman. Apa dinek dosa. Artinya bukan memberikan mencela orang apa namanya? Iya, Biar di sisi lain juga biar matanya pasaran. hati-hati, maksudnya yang lain biar nggak kena korban gitu loh. Yang paling udah wis kapok nih ngono. Ya enggak lah, kadang-kadang kan orang kalau ini kan Wis kapok wis kena wis dikenani wong wis kapok. Dia kan mikir. Kan ya ape diguak kabeh lak yo. No artine ra kepenak mesti tetep. Bahasa ini biasa sih enggak usah itu. bahas ini sih ada ngomong bisnis, ngomong bisnis, tukar pengalaman warung. Resa kok wis sudah Resa si songo. Insyaallah ya nak lancar. Lancar. Tapi ya skripsi entak wis bar. Terus Pengalaman warung biar sukses tuh gimana nyanya gitu loh. skripsi wis. Tuh. Nah, sidang wis insyaallah ya karena Yo. karena Kalau aku ngikut apa namanya pas kemarin diundang sama orang-orang yang orang sukses itu, kuncinya pertama Iya. orang warung itu Aku ora tau. kalau kepengen berkembang warungnya, pertama itu kita harus berkumpul sama orang-orang sukses. Itu pengaruh satu karena kita tukar pengalamannya sama orang-orang yang sukses. Nah pertama itu kalau pengen usaha maju katanya cari tempat yang strategis. Nah kayak sampean wis strategis pojok. Nah itu termasuk. Dalan. Terus kasih stiker atau apa namanya spanduk yang ada tulisannya gede. Itu buat ciri khas. Nah contohnya nih warung pojok di Umi gitu kan. Jadi kasih Biasanya nang dhuwur tingkate pelite ra kok piye? Mana ana tulisane anu grosir. Nah itu termasuk salah satunya kunci menuju dikenal orang. Nah contohnya kayak gitu, sampai tempat udah strategi satu udah dapet, kemudian dua suruh ngasih apa tadi spanduk udah ada kan, warung di Umi atau glosir warung pojok di Umi udah itu termasuk. Nah kemudian ketiga itu cari barang yang disukai masyarakat sekitar. Wis, Nah kira-kira masyarakat sekitar sampean itu senengane opo, mi opo. yang digemarin tuh apa? Rokoknya opo udute, wis iku. Terus harus dicari. Siap, Bos. Dicari apa itu namanya setiap itu loh momennya, misalkan nih bulan ini ramenya kira-kira anaknya seperti apa gitu loh dicari. Usum Misalkan nih layangan. lato-lato. Nah contohnya kayak di saya kemarin tuh lato-lato lagi booming. Nah kita cari tuh lato-lato itu. Nah terus Kira kemudian ketiga ya anu layangan. Wah, layangan luar isi lur. terus habis lato-lato nih, ntar kira-kira ini anak nih suka apa? Musim gasing. Kita imbangin nih, misalkan nih tanya sama grosirnya, yang rame ini apa ya Mas? Saya selalu Ya kayak cara gitu. ngono kaya mau khotbah, menyesuaikan. Menyesuaikan. Iki bulan opo, kaya wong haji bulan besar berarti yang 17 dibicarakan bendera, wong contohnya bendera, burung. khotbah iku kudune Nah, yo. itu termasuk bab salah haji. satu kunci dikenal orang tuh harus gitu, harus bisa kesenangan anak ini kira-kira apa yang digemarin. Nah itu harus diiniin. Layangan berarti layangan. Nah besoknya lagi kira-kira seminggu atau 2 minggu kemudian anak-anak bosen. Nah ini kira-kira apa ya yang ramai? Kelereng asal. Kelereng atau mainan mobil-mobilan. Apa muni kelereng kok malah kelengkeng. Atau kalau enggak ini kan musim Agustusan, bendera Ya Agustusan. wes tak siap tuh. no. Kalau enggak yang ada permennya itu pengaruh. Ono sempritane namanya dulu. Tuh, kalau di saya udah kayak gituin. Betul sekali. Kemudian apa namanya habis itu, nah kira-kira Menurut mangsane. kita orang penjual atau usaha itu harus bisa apa namanya mengerti keadaan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita atau di sekitar warung kita. Nah kemudian kunci yang keempat itu pertama harus ramah. Ramah, banyak ngomong, artinya ngomong apa ya, biar agar konsumen itu bisa balik lagi ke warung kita gitu loh. Meskipun nih baru dalam kepengenalan, oh itu aku mau belanja di warung itu misalkan nih. Nah terus kemudian yang punya warung itu banyak ngomong, ramah. Nah kemudian ntar besok tuh pasti diciriin,
oh iya ya, saya mau beli di warung sana loh besok, orangnya enak, orangnya Jangan pundi, Mbak. ramah, ternyata nyambung kalau kita omongin. Nah itu pengaruh, termasuk kayak iklan, beli di sana loh, di warung ono loh, orangnya ramah, istilahnya enak, lo diajak ngobrol nyambung, lah itu pengaruh. Ya Ustaz ya. Ini kayak saring-saringan ngomong gitu. Itu kayak gitu, aku kemarin tuh diundang sama Iya bos. penguasa Iya. yang itu tuh kayak gitu. Oh, jadi saya ambil. Ponakane diumi lho, anaknya Mbak Yuni diumi tapi ibuke wis meninggal. Zaman kecil. Zaman masih piro nek TK? Masih TK, adik Masih saya TK. baru umur 10 Nek hari. adiknya lagi umur 10 hari udah Iya, ditinggal. masih di rumah sakit lor. Meninggalnya di Sedih rumah kalau ingat orang sakit. tua saya zaman dulu tuh. Mesti Masih aku mesti kecil nangis udah lho. ditinggalin orang tua. Aku Jadi bukan yang ikutnya zaman sama nenek ngono. kakek. Mesti nangis lho. Saya teh sumpringan lah mengenang zaman semono mesti Makanya aku tuh sedih lor kalau ada orang yang nggak punya anak, orang yang nggak punya orang tua, karena diri saya itu waktu kecil nggak ada orang tua, ikutnya nenek kakek. Kalau orang-orang pada jalan-jalan sama orang tuanya, aku nangis karena aku ingat ya lho awet andai baik kata tinggal aku ibu punya orang tua mungkin aku jalan-jalan kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini mungkin ada hikmahnya. Jadi anak mungkin lebih mandiri, belajar mandiri. Iya, semua yang diciptakan oleh Allah adalah pasti ada manfaatnya. Udah punya Mungkin itu cerita rahasia sejarah ilahi, masing-masing. kita nggak tahu rahasia Allah. Nanti bakal seperti apa? Moga-moga diangkat derajatnya yang lebih tinggi. Perjuangan saya itu lor, dari melintis mulai menikah itu lor, kalau saya ceritain saya itu nggak punya apa-apa, diajak merantau, saya itu nggak punya apa-apa, piring satu aja nggak punya lor. Sedih kalau lihat cerita saya. Ketika suami kerja dapat duit, besok baru dapat piring 1, 2. Besok lagi kalau kerja dapat beli bak, ember, kalau nggak tahu ember 1. Besoknya lagi beli tikar 1 gitu loh. Tapi sesedih apapun saya nggak pernah cerita sama orang tua, sama nenek kakek saya, nggak pernah cerita. Itu cuma cerita buat keluarga kita, karena saya udah punya keluarga. Saya nggak pernah cerita sama orang tua atau mertua, nggak pernah tahu nenek kakek saya. Yang saya cerita itu yang enak-enak loh. Sesedih apapun saya nggak pernah bercerita, karena itu adalah rahasia rumah tangga. Apapun kesedihan, kepedihan, nggak pernah cerita sama orang tua meskipun dekat atau saudara, karena itu rahasia pribadi kita berdua. Jadi rumah tangga itu nggak boleh diceritain ke orang, atau ini ditutup rapat-rapat kalau bisa. Karena suami kita itu adalah ibarat baju kita. Kalau kita ceritain berarti kita buka aib suami kita, menelanjangi orang suami kita. Makanya kita sebagai suami istri saling menjaga, saling menutupi aib kita masing-masing, karena manusia itu sejatinya tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah, makanya kita harus pintar menjaga, menutupi, saling menutupi aib suami. Suami pun juga seperti itu, harus saling menutupi aibnya istri, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan, itulah sifatnya manusia. Makanya lor, kita punya rumah tangga apapun jangan bercerita ke orang lain, kita tutupin, kita belajar menutupi. Tapi dibalik semua itu mudah-mudahan kita bisa sabar, bisa menerima, ikhlas, kandi lahir batin, muga di apa itu jenenge, diangkat derajatnya yang lebih tinggi menurut Allah. Gitu aja. Amin. Yang penting Yo ora iso iya apa-apa lur, ya malah aku anggere ngene diparing sembarang kita dina sabar, belajar berusaha, tawakal, semua itu dapat kita pasrahkan sama Allah yang kuasa. Yang penting kita udah ikhtiar, udah berusaha semaksimal mungkin. Masalah rezeki semua itu serahno kepada Allah yang ngasih. Itu yang penting, kita jangan bermalas-malasan, tetap semangat berusaha. Apapun hasilnya kita terima dengan lapang dada. Insya Allah itu kebahagiaan di hati kita itu akan besar. Ya, lur. Sekecil apapun yang kita punyai, udah nggak punya bapak, nggak punya emak,
Nek nggak punya mak si kawet cilik lur. Ini jadi kayak kakak saya dari Mesti aku kecil. nangis lur, anggar ngomong nggak punya. Ngumpul sama kakek, sama nenek, sama ini nih sampai ini jadi kayak meskipun ini bule saya tapi kayak kakak, karena dari kecil saya ngikut orang tua beliau ini. Jadi kakek saya sama nenek saya jadi udah menganggap itu kayak keluarga gitu loh. Jadi apa-apa itu kita udah apa namanya, udah Biasa. kayak kakak adik, udah biasa meskipun bule tapi kayak kakak adik, udah nggak ada jeda-jedanya loh. Apapun yang ini kita udah menganggap itu kayak kakak adik gitu. Jadinya sampai sekarang pun seperti itu gitu. Makanya nggak punya orang tua jangan kecil hati, semangat. Di samping kita, di keliling kita pasti ada orang-orang baik Yang masih punya yang orang tua, menyayangi hormatilah. kita gitu loh. Makanya yang punya orang tua yang masih hidup, ingat muliakan lor, muliakan. Karena apa namanya, kita itu ibarat kata istilahnya menanti surga. Jadi hargai orang tuamu selagi masih hidup, sayangi, doakan. Orang tua itu biasanya nggak minta apapun lor, yang penting satu perhatian. Di silaturahimin itu udah seneng banget lor, nggak harus dikasih uang. Orang-orang uang itu nomor belakangan. Orang tua itu nggak minta uang, yang penting ada rasa kasih sayang, saling dihargain orang tua gitu loh. Jangan takut, keberkahan itu ada di orang tua. Ketika orang tua didatengin, didoakan, kan insya Allah akan barokah hidupnya. Hidup kita itu kan berkah. Jangan takut. Kalau orang tua kita sia-siakan lor, jangan harap keberkahan itu ada di tangan kita. Keberkahan itu karena orang tua itu ibarat kata murkanya orang tua itu murkanya Allah. Jadi kita belajar birrul walidain dulu, mumpung ada kesempatan, mumpung Allah berikan panjang umur kita hargain orang tua, kita hormatin. Kalau masih punya waktu luangkan yang dekat gitu lur. Sayangnya kita jauh lur, jadi kadang-kadang meskipun kita nggak bisa silaturahim ke orang tua, tapi selalu istilahnya apa namanya silaturahim lewat HP kan bisa ya lur ya. Kita meluangkan waktu gitu, mudah-mudahan bisa manfaat lur ya. Tapi sing ngomong ki malah ponakane Duk Umi, jane kan Duk Umi sing ceramah tapi Duk Umi nggak bisa seperti itu ya lur ya. Maaf ya lur, nggak apa-apa. Kan atas nama Duk Umi tapi yang ceramah itu malah bukan ceramah ini mah. Ya maksudnya Kita saling sharing, saling belajar, apa namanya, kita ini ya. Menceritakan sejarah saya, bukan ceramah. Sejarah saya yang waktu kecil sampai saya menikah itu seperti itu kejadiannya. Jadi kita itu belajar mental kita itu jadi istilahnya jadi apa namanya kebal gitulah istilahnya. Jadi dibalik hikmah ini kita itu udah berlatih, udah terbiasa menjadi istilahnya ya beginilah apa adanya gitu. Yes, matur nuwun, alhamdulillah. Beno. Dumi sama Mbak Ni ini kalau ada kata-kata salah lor ya, minta maaf yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya ya. Kami akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Dumi selanjutnya lor ya.